Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Jumat 8 April 2022 terangkum dalam Sumeko News. Pendefinitian 7 kepala dinas diikuti pelantikan 153 pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan kepala UPT Satuan Pendidikan. Prosesi pelantikan dipusatkan di Gedung Serbaguna Caram Seguguk Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Indralaya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Ilir Wilson Effendi mengatakan, ketujuh kepala dinas yang dilantik tersebut statusnya didefinitifkan. Karena sebelumnya ketujuh orang tersebut berstatus pelaksana tugas di dinas masing-masing. Pejabat pimpinan tinggi pertama ini untuk mengisi kekosongan pejabat, kebutuhan organisasi, dan penyegaran demi pelayanan kepada masyarakat. Adapun 7 kepala dinas yang dilantik tersebut yakni M. Kapidin sebagai Kepala Dinas Sosial, Bustanul Arifin sebagai Kepala Dinas Perikanan, Abi Bakrin Sidik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Husdinayati sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Yusriani Emiyati sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Husni Tamrin sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Astuti sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Eti, Sumeko TV melaporkan. Hendy Tanjung SH yang juga Kasubsi Penuntutan Pitsus Kejari Palembang menyatakan pihak Pitsus Kejari Palembang telah resmi melimpahkan berkas tersebut kepada PN Palembang. Dengan telah dilimpahkan berkas perkaranya, jika nanti sudah dinyatakan lengkap oleh pihak PN Palembang, menunggu penetapan jadwal untuk sidang. Dalam perkara ini, dua tersangka yang dimaksud yakni Ahmad Zairil saat kasus ini terjadi menjabat sebagai Kasih Hubungan Hukum BPN Kota Palembang, sekaligus Ketua Panitia Adjudifikasi PTSL 2019. Sementara tersangka lainnya yakni Joke, Kasih Penataan dan Pemberdayaan di BPN Kota Palembang pada tahun 2019. Terdakwa Yoke menjabat Kasubsi Penetapan Hak Tanah BPN Palembang dan juga Wakil Ketua Tim 2 Bidang Hubungan Hukum atau Yuridis. Kedua tersangka telah dilakukan penahanan, masing-masing untuk tersangka Yoke dititipkan di Rutan Polda Sumsel, sementara untuk tersangka Ahmad Zairil dititipkan di Rutan Pak Jo Palembang. Disinggung terkait adakah tersangka lainnya ikut terjerat dalam perkara yang merupakan program dari Presiden RI Joko Widodo ini, Hendy menjawab masih fokus dalam pembuktian perkara di persidangan terlebih dahulu. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Festival Ramadan bertema Jajan Bukoan diikuti sejumlah pemilik usaha mikro kecil dan menengah. Sejumlah stan menjajankan jajanan khas untuk menu berbuka puasa. Gubernur Sumsel Hajar Manderu mengatakan festival Ramadan sangat strategis untuk menggerakkan perekonomian di masa pandemi. Deru berharap dengan sinergitas beberapa organisasi dan instansi dapat memenuhi target membantu UMKM pada bulan Ramadan. Febri Talustia Hermanderu menambahkan kegiatan Festival Ramadan Jajan Bukoan bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel berlangsung selama 2 minggu dimulai sejak Jumat 8 April. Festival diikuti 60 tenan mulai dari UMKM TPPKK Provinsi Sumsel, UMKM binaan dan UMKM dari luar. Naba, Sumeko TV melaporkan. Ahmad, salah seorang jemaah, menuturkan kegiatan tadarus di Masjid Agung Solihin sudah berlangsung lama. Ahmad tidak sendiri membaca Al-Quran di Masjid Agung Solihin. Ada beberapa temanya yang tergabung dalam Rumah Tahfiz Al-Quran Kelurahan Sidakersa, Kayu Agung.
Ahmad menuturkan pada Ramadan bersama temannya berlomba-lomba membacakan menghafal Al-Quran dengan teman-teman lainnya. Setelah asar dan sholat baru pulang ke rumah tahfiz. Dia menambahkan di bulan puasa kalau siang hari lumayan banyak orang yang sholat fardu baik itu zuhur maupun asar di Masjid Agung Solihin. Kalau bukan bulan puasa sedikit dan sepi. Niskia Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.